Perkenalkan, nama saya Rutri Vanisyanipar. Ya, Saya Salaulia Puani sebagai mahasiswi manajemen di Universitas Nusa Tenggara. Saputra. Sekarang semester 2. Ya, semester 2. Bapak namanya Edwin. Bapak Edwin Sumardi. Jadi Edwin Kelecikan itu diambil dari nama Bapak. Berarti Bapak di sini sebagai pemilik Iya. karya. Boleh tahu di sini itu ada berapa karyawan ya atau pekerja? Kalau untuk di Dago ini karyawannya ada 5 orang. 5 orang. Di luar dapur ini Kalau di luar ada lagi di Cibadak cabangnya karyawannya cuma 2 orang. saya juga orang pribadi kok. Ya, Cibadaknya mana? Koran Tengah. Oh, Bapak di Labora. Oh, Labora. Di Labora ada ya? Izin bertanya ya Bapak. Boleh. Kalau di sini pembagian tugas antara pemilik dan karyawan seperti apa? Kalau boleh tahu Pak. Kalau biasanya kan kalau pemilik itu kadang nggak, kebanyakan sih nggak terjun langsung ya. Biasanya kebanyakan mah nyerahin sepenuhnya ke karyawan, paling yang pemilik mantau doang biasanya. Tapi untuk di Edwin Kelecikan kebetulan Bapak itu nggak biasa gitu nih. Jadi Bapak ikut terjun, jadi kayak karyawan aja gitu. Kalau kebetulan karyawan juga, kalau ada Bapak itu mereka nggak, kalau biasanya kan kalau karyawan kalau ada pemiliknya kan mereka kikuk ya. Kalau ini enggak, karena kita udah bareng-bareng gitu nih. Bapak kadang kalau lagi sibuk-sibuk mereka semua kalau cucian piring udah nunggu, Bapak ikut cuci piring juga. Seperti itu. Bapak ke pasar juga. Bapak ngelayanin tamu juga. Apa aja Bapak pegang kayak gitu sih. Alhamdulillah karena di sini di Dago itu cukup ramai. Jadi kalau Bapak nggak ada itu karyawan kasihan kewalahan. Karena kalau hitung-hitungannya karena Bapak itu kan dari dulu buka Edwin Kelecikan itu dari tahun 2009 ya. Sudah lama di Sukabumi bukanya. Karena Bapak asli orang Sukabumi. Kemudian latar belakangnya Bapak sebelumnya juga kerja di salah satu restoran fast food A&W AW. Bapak kerja di AW selama 6 tahun. Buka Edwin dari tahun 2009, pengalamannya 6 tahun. Bapak udah paham betul sama usaha ini. Jadi kalau misalkan Bapak nggak ada itu, kalau lagi rame karyawan kasihan juga. Jadi Bapak terjun langsung. Kalau hitungannya Bapak bisa 2:1 lah. Nah, kalau sama karyawan apa bisa 3:1 tuh kalau tangan Bapak itu rada cepet gitu. Karena saking tahu udah ya, biasanya, Pak. udah tahu seluk-beluknya kayak gitu. Berarti di sini komunikasi misalnya dari atasan dari Bapak sendiri ke karyawan itu biasanya secara langsung. Iya, langsung ya. Apa Ada briefing gitu kayak gitu ya. Kayak gitu. biasanya kalau briefing itu dilakukan Ya, bisa awal sebelum opening, saya juga sebelum closing. Untuk di hari esok ya Pak. Iya. Kita evaluasi hari ini, besok gimana gitu. Di briefingnya bisa. Kadang malamnya closing nggak keburu, kita briefing pagi aja. Karena kalau di sini itu kan dari jam 7 buka jam 7 tuh ya, kita itu kadang pagi itu nggak sempet tuh, karena ya baru aja buka yang baru udah banyak yang datang. Iya, karena Kayak serapannya, gitu. serapan Pak. Kita belum siap aja ditungguin loh. Edwin itu ada dikirim-kirim ke sekolah. Ada juga di banyak sekolah yang minta untuk diisi di kantin seperti itu nih, karena kan harganya cukup terjangkau ya. Tapi kalau dulu yang minta itu banyak ya. Kalau sekarang sih agak berkurang setelah ada MBG itu nih. Itu MBG tuh, Masya Allah, katanya sih untuk menyerap
apa lowongan kerja ya. Padahal mah iya emang bener menyerap lowongan kerja baru tapi juga mematikan yang lama. UMBG. Jadi UMKM lainnya itu ya, Iya, jadi iya. berkurang pendapatan. Betul. Malahan kalau kata kayak bapak gini kan bapak konsumennya anak sekolah ya karena di kawasan sekolah itu otomatis MBG itu pengaruh banget. Iya. Apalagi kalau yang tuh yang paling kasihan itu kalau di kantin-kantin sekolah kan banyak ya kantin sekolah tuh hampir setiap sekolah ada kantin ya kan ada ibu-ibu orang tua murid tuh yang nitip makanan yang nggak seberapa nih misalkan nitip nasi kuning 10-20 box tiap hari 15 box tuh di harganya aja kadang nasi kuning ada yang 5.000 ya enggak itu kasihan mereka mati semua gara-gara MBG. Ada mereka cuman 10 sampai 15 box tiap hari mereka itu sangat apa ya buat mereka itu berharga gitu nih. Dimatiin sama MBG sekali satu dapur itu 3.000 porsi ya bayangin tuh 3.000 porsi itu nah ngilangin beberapa mata pencaharian orang. MBG Masya Allah Sangat berpengaruh besar dalam Kalau misalnya karyawan bapak nih punya apa masukan atau misalnya ada kendala saat kerja itu biasanya disampaikan ke siapa dan bagaimana? kebetulan bapak di sini hampir tiap hari jadi otomatis kalau ada masalah ada apa otomatis bapak ikut tahu langsung kalau yang enggak kalau bapak lagi ada halangan kalau ada masalah mereka paling lewat kalau nunggu nanti bapak datang ke kios atau lewat WA juga di telepon. Kalau misalnya sesama karyawan itu biasanya koordinasi atau komunikasinya itu kayak gimana? Antar karyawan alhamdulillah komunikasinya lagi ini aja kan selain di briefing sama bapak juga mereka dalam pekerjaan sehari-hari itu sering saling komunikasi ya udah tiap hari lah. Apakah ada apa pembicaraan atau misalnya komunikasi di luar jam kerja nggak antara karyawan atau sama bapak juga? Jarang sih, jarang paling kalau komunikasi itu ketika jam kerja ya. Kalau untuk di luar jam kerja itu kayaknya paling kita refreshing lah. Ya sambil ngopi. Kadang nih kalau hari ini ramai banget nih, kadang bapak kan karyawan tuh capek banget kasihan. Pulangnya tuh setelah closing, kadang bapak ajak makan, jalan-jalan kayak gitu. Kalau selama menjalankan usaha ini pernah nggak mengalami kendala atau misalnya ada kesalahpahaman dalam komunikasi Dengan antara bapak dengan karyawan atau karyawan dengan karyawan? kalau komunikasi salah paham sih ada aja, apalagi kalau karyawan baru ya tuh kadang kan perlu bimbingan yang lebih ekstra ya biasanya seperti itulah komunikasinya ya biasanya sih terjadi terhadap karyawan baru kebanyakan. Tapi kalau karyawan yang udah lama-lama mah mereka udah ngerti sendiri sih, udah enak, udah jalan lah. Kalau misalnya Pak ada kendala di dalam pekerjaan gitu, biasanya cara Bapak mengatasinya bagaimana? Paling kita kalau kendala dalam kerjaan ya masalah apa ya, misalkan masalah Pesanan misalnya pesanan komunikasi itu untuk masalah pesanan kadang paling kebanyakan itu kendalanya kalau pesanan itu waktunya agak telat karena kan di sini kan kadang yang beli kan tidak terprediksi ternyata hari ini ramai banget tuh kadang pesanan agak telat seperti itulah paling kendalanya ya. Alhamdulillah sih kita sampaikan ke karyawan kalau misalkan ada masalah ketelatan tetap hubungin sama pemesannya, mohon maaf ada keterlambatan dikarenakan pembelinya di sini
paling banyak gitu. Kalau kendala-kendala teknis yang lain sih mungkin seperti stok yang habis karena pembelinya banyak banget, paling seperti itu. Paling mereka komunikasi, dia, Pak ini habis ya. Dan solusinya dengan cepat. Alhamdulillahnya tuh untuk masalah teknis stok barang itu kita tersedia di pasar tradisional semua nih, jadi mudah ya sebenarnya. Kalau misalnya pernah nggak sih misalnya dari satu karyawan ke satu karyawan, misalnya saya mesen nih, nah karyawan ini tuh menyampaikannya tuh salah gitu ke ini, jadi karyawan yang satu lagi tuh kayak salah tangkep kan, nah itu kan mungkin bisa jadi bahan perdebatan ya. Iya. Itu cara mengatasinya, bapak sebagai pemilik apakah langsung diadakan evaluasi atau misalnya apa? Kalau seperti itu sih masalah, tapi untuk jarang sih Neng ya kalau seperti itu ya. Paling kesalahannya paling kadang langsung bisa diatasi sih Neng. Misalkan pesanannya ini, misalkan paketnya, misalkan pesanannya pengen misalkan original, ini kita bikinnya misalkan yang pakai sambal, tapi hari saat itu juga bisa diatasi langsung. Kalau misalnya ada pelanggan gitu Pak, memberikan kritik atau komplain tentang usaha Bapak, itu biasanya ditanganinya seperti apa? Kalau untuk komplain misalkan kebanyakan sih komplain misalkan kita nih karena pengunjungnya banyak ya, pembelinya banyak, misalkan kita salah pesanan gitu, misalkan dia pesannya misalkan ayamnya 3, misalkan kita kasihnya 2, itu kan kayak gitu ya. Misalkan pas nyampe rumah kan kan ada nomor WA ya di boxnya ya, mereka langsung WA-nya itu kebetulan kan langsung ke bapak yang pegang. Kalau dari bapak ya ini difotoin gitu, ini saya pesannya 3 tapi ayamnya cuma ada 2, itu otomatis bapak langsung, kalau bapak nggak ada di lokasi, bapak langsung telepon karyawan, saya minta alamatnya, itu langsung diantar nih, langsung diantar ke rumahnya, langsung diantar. Misalnya kurangnya berapa ya diganti langsung, itu dianterin ke lokasi. Berarti emang cukup baik ya komunikasi? Ya alhamdulillah, kita minta maaf yang baik-baik karena kan lagi rame kadang terjadi kesalahan seperti itu. Alhamdulillah sih mereka konsumen itu ya ngerti lah, ada menerima ya, apalagi kan kita langsung handle, langsung dianterin ke rumahnya gitu ya. Kadang seperti itu. Pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak apa yang masih bisa ditingkatkan di usaha ini mengenai komunikasi agar dan pelayanan di sini itu semakin baik agar? Kalau untuk komunikasi dengan karyawan sih alhamdulillah ya, karena bapak nggak ada batasan sama karyawan, jadi mereka itu kayak sama teman sendiri, jadi enak gitu kalau kita komunikasi sama karyawan ya enak. Kalau kita nge-gap terlalu jauh gitu ya sama karyawan, kita misalkan terlalu jauh lah ya, dan kita mau komunikasi sama karyawan susah ya. Kalau udah dianggap teman kan kita komunikasi enak kayak gitu. Alhamdulillah karyawan bapak alhamdulillah ada seperti itu. Kalau untuk komunikasi untuk pelayanan, alhamdulillah karena bapak terjun di sini tiap hari, jadi kita bisa di briefing karena tiap hari, jadi otomatis ada masalah apa udah langsung terhandle, langsung bisa diperbaiki untuk selanjutnya gitu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya Bapak.